Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 20 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Peringkasan Tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tafsir surat Al-Qadr. Surat Al-Qadri termasuk kumpulan surat Makkiyah, yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Surat Al-Qadri termasuk kumpulan surat Makkiyah, yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat ini tentang Lailatul Qadar, dan dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu ditulis takdir tahunan. Dinamakan
malam Lailatul Qadar, karena pada malam itu ditulis takdir tahunan. Dan penulisan takdir ada 5 tahapan. Penulisan takdir ada 5 tahapan. Yang pertama, penulisan takdir yang pertama yaitu ketika Allah menciptakan Al-Qalam. Allah berfirman, tulislah. Kemudian qalam bertanya, wa ma aktub? Qala uktub maqadirul khalqi ila qiyamis sa'ah. Tulislah takdir yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat. Jadi tahapan penulisan takdir yang pertama ketika Allah menciptakan Al-Qalam. Dan ini sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Ini takdir yang terjadi alam semesta ini sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan yang kedua, penulisan takdir yang kedua, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam sebelah kanan. Kemudian keluarlah semua anak keturunannya yang sebelah kanan. Allah berfirman, haula'i ilal jannah. Yang bagian kanan ini menjadi penghuni surga. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam yang sebelah kiri. Kemudian Allah berfirman, haula'i ilan nar. Yang sebelah kiri menjadi penghuni neraka. Jadi takdir manusia yang masuk surga sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang pertama, ketika Allah menciptakan apa tadi? Al-Qalam. Kemudian yang kedua, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah dicatat semuanya. Dan catatan yang pertama sama catatan yang kedua tidak ada perselisihan. Catatan yang pertama dan yang kedua tidak ada perselisihan. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya dan maha sempurna kebijaksanaannya. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya
dan maha sempurna hikmahnya. Jadi takdir Allah sesuai dengan sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya hikmah Allah. Kemudian catatan takdir yang ketiga, tahapan yang ketiga, ketika bayi berada di rahim ibunya, berapa usianya? 4 bulan. Ketika bayi berada di rahim ibunya, usianya 4 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan oleh Allah di rahim ibunya selama 40 hari masih berbentuk nutfah, masih berbentuk sperma. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk segumpal darah. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Setelah berbentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu baru Allah memberi fakasawnal idhama lahma. Allah menciptakan tulang dan Allah membentuknya dan seterusnya. Apabila genap 120 hari, thumma Allah Subhanahu wa taala yu'maru bi malakin, thumma yuwakkalu bi maklakin. Kemudian Allah memerintahkan malaikat fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Kemudian summa yuwakkalu ilaihi malakun. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya, ajalnya dan amalnya, dan dicatat apakah bayi tersebut menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Jadi ini adalah catatan takdir yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ketika usia bayi berada di rahim ibunya berapa tadi? 4 bulan. Jadi dicatat rezekinya berapa dari lahir sampai sampai meninggal dunia, berapa miliar atau berapa juta, catat semuanya. Ajalnya, usianya nanti berapa tahun. Ada yang meninggal dunia masih kecil, ada yang dewasa meninggal dunia, ada yang lanjut usia. Kemudian amalnya juga ditulis. Rajin ibadah, malas ibadah. Kemudian dicatat wasyaqiyun am sa'idun. Dalam perut ibunya, bayi itu sudah dicatat oleh malaikat atas perintah Allah menjadi bayi yang celaka, penghuni neraka, atau menjadi bayi yang bahagia, menjadi penghuni apa? Surga. Para ulama berkata,
As-sa'idu man sa'ida fi batni ummih. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia di perut ibunya. Dan orang yang celaka adalah orang yang dicatat celaka di perut ibunya. Dan Allah Maha Adil dengan takdirnya, dan sekali-kali Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, dituliskannya takdir pada malam Lailatul Qadar. Tahapan yang keempat, pada malam Lailatul Qadar. Jadi dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ditulis takdir tahunan. Ini semenjak Lailatul Qadar tahun 1444 Hijriah sampai Lailatul Qadar nanti Ramadan yang akan datang, semua yang terjadi satu tahun ditulis. Contohnya, siapa yang meninggal dunia tahun ini, berarti sudah ditulis kematiannya pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang menikah, siapa yang cerai, siapa yang menceraikan istrinya, sudah ditulis pada malam Lailatul Qadar, walaupun cerainya terjadi pada bulan Muharram. Tulis semuanya pada malam Lailatul Qadar. Semua kejadian satu tahun ditulis pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang mau haji, siapa yang mau umroh, siapa yang mau safar, siapa yang mudik, siapa yang pulang dari safar. Bahkan perpindahan debu dari tempat satu ke tempat yang lain sudah ditulis pada malam Lailatul Qadar. Semua yang terjadi selama satu tahun, dari malam Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya, ditulis secara rapi, sehingga dinamakan malam Lailatul Qadar, yang artinya malam ditulisnya takdir apa tadi? Takdir tahunan. Ini adalah tahapan yang keempat. Kemudian tahapan yang lima adalah dituliskannya takdir harian. Jadi takdir harian ini sebagai bentuk penerapan takdir tahunan. Jadi takdir tahunan sudah ditulis semuanya. Perinciannya ada lagi. Semuanya dicatat rapi, ditulis rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, meminta kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Setiap hari Allah itu sibuk. Jadi setiap hari Allah itu sibuk mengabulkan doa. Tes. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, setiap hari meminta kepada Allah
semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk mengabulkan doa, sibuk menentukan ketentuan hambanya setiap hari. Karena masing-masing hari itu ada perincian takdirnya. Sebagai bentuk penerapan takdir secara global yang ditulis pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada takdir tahunan dan juga ada takdir harian. Nah, ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, takdir ditulis melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama kapan tadi? Ketika Allah menciptakan pena. Ini dicatatnya takdir pertama kali. Atau dicatatnya takdir pertama kali ketika Allah menciptakan Al-Qalam. Kapan ini? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, ketika usia bayi berada di rahim ibunya 4 bulan. Ditulis takdir. Kemudian yang keempat, pada malam apa? Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima ada tambahan, sebagian ulama cuma 4 saja, dan yang lain mengatakan ada 5 sebagai bentuk penerapan takdir tahunan, ditulis dan dicatat setiap hari. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam takdir. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang liberal mengatakan, kenapa kalian mencari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu sudah selesai. Lailatul Qadar sudah selesai. Karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sudah turun. Kenapa kalian mencari malam Lailatul Qadar? Bagaimana kita menjawab pernyataan tersebut? Gimana? Jadi mereka mengatakan, pada ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar sudah apa? Sudah selesai. Kenapa kalian mencari Lailatul Qadar? Bagaimana kita menjawabnya? Hah? Iya, satu, karena Nabi SAW mencari malam apa? Lailatul Qadar. Terus gimana lagi? Apa jawaban lagi? Apa Bang Janduri? Perintah Allah. Nah, perintah Allah sudah perintah Nabi SAW. Otomatis perintah Allah dan Rasulnya SAW untuk mencari malam apa? Lailatul Qadar. Mereka mengatakan Lailatul Qadar itu sudah selesai.
Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran sudah turun. Al-Quran sudah turun, kok sampean sing gelek itu lapo gitu loh. Orang liberal kan gitu. Suka mencibir. Suka yaitu mengatakan ucapan-ucapan yang sangat besar tanggung jawab mereka di hadapan Allah nanti. Tapi mereka menganggap ini perkara yang ringan. Gimana Bang Unip? Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur, maksudnya itu secara utuh di langit ini. Iya, betul. Jadi perhatikan ya, malam Lailatul Qadar itu bukan malam diturunkannya Al-Quran. Tetapi malam Lailatul Qadar artinya adalah malam takdir. Diturunkannya Al-Quran bertepatan pada malam apa? Takdir. Lailatul Qadar. Jadi contohnya, Bang Jai Nuri lahir hari apa sampean? Dino apa? Sabtu. Hah? Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal piro sampean? Hari apa? Tanggal 20. Iya. Jadi 20 apa sampean? Januari juga. 20 Januari hari Sabtu. Jadi kembali kepada pembahasan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada setiap tahun, bukan sekali tok, bukan sekali di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja kemudian tidak ada lagi. Ini yang mereka gagal paham. Karena apa? Karena ada definisi yang kurang tepat atau kurang detail. Apakah arti malam Lailatul Qadar? Jawabannya, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ini definisi yang kurang detail. Karena definisi ini, karena berpedoman dengan definisi ini, orang-orang liberal mengatakan, kalau gitu, kenapa kalian mencari malam apa? Lailatul Qadar. Selesai Al-Quran itu. Jadi seakan-akan malam Lailatul Qadar itu cuma sekali saja di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak demikian. Malam Lailatul Qadar itu ada setiap tahun. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ada. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, setiap tahun ada malam takdir. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, bahkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, selalu ada malam takdir. Jadi definisi malam Lailatul Qadar adalah malam takdir. Kemudian diturunkannya Al-Quran bertepatan dengan malam apa? Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bertanya apa definisi malam Lailatul Qadar, jawabannya malam Lailatul Qadar adalah malam ditulisnya takdir tahunan. Jadi kalau gampang-gampangan malam Lailatul Qadar adalah malam takdir tahunan. Selesai. Kemudian diturunkannya Al-Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ini yang terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun malam takdir ada setiap tahun. Dan juga ditambahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencari malam Lailatul Qadar semasa hidupnya, dan beliau memerintahkan umatnya untuk mencari kemuliaan malam apa? Lailatul Qadar. Karena beliau bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri,
carilah malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik, yaitu malam takdir yang bertepatan dengan malam diturunkannya apa? Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya beribadah pada malam itu lebih besar pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan, sekitar 82 tahun lebih. Jadi hitungan detailnya mungkin, jadi kalau gampang-gampangan sekitar 83 tahun. Jadi amal satu malam pahalanya lebih banyak daripada beramal 83 tahun atau 82 tahun yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak. Dan juga malam Lailatul Qadar yang turun ke bumi adalah malaikat Jibril. Allahu Akbar. Ini malam yang agung. Turunnya malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kita dengan masa kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu malaikat Jibril itu turun ke bumi itu kapan saja, tidak tahu karena tidak ada dalilnya. Yang pasti malaikat Jibril turun pada malam apa? Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat di muka bumi turun begitu banyak sampai memenuhi antara langit dan bumi. Sampai jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah kerikil. Kenapa? Di pagi hari Lailatul Qadar, pagi harinya matahari redup. Matahari bersinar atau terbitnya itu cahayanya silaunya ini tidak ada. La syu'a'a fihi. Di pagi harinya matahari terbit, namun tidak ada yaitu sinarannya. Terang matahari muncul, warnanya tidak seperti biasanya, redup. Kenapa ya ikhwah? Karena para malaikat naik ke langit. Jadi cahayanya matahari, sentrongannya, sinarannya itu mengenai malaikat. Jadi malaikat naik di pagi hari ke langit dengan jumlah yang sangat banyak. Ini kembali kepada firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabb mereka, yaitu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli amr, setiap urusan. Dari setiap urusan yang dimaksud takdir dari malam Lailatul Qadar tersebut sampai Lailatul Qadar berikutnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang sejahtera sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Malam yang penuh dengan ketenangan sampai terbitnya fajar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala annahu anzalal qur'ana lailatal qadri. Allah Ta'ala berfirman, mengabarkan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran pada malam takdir, pada malam Lailatul Qadar. Wahia al-Lailatul Mubarakah allati qala Allah Azza wa Jalla. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi, malam yang penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Wahia Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Wahia min syahri Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Dan diturunkan Al-Quran secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Abdullah bin Abbas dan yang lainnya berkata, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izza minas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran secara sempurna. Artinya 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz, di atas langit yang ketujuh sampai langit dunia, di tempat yang namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran disimpan, dijaga oleh para malaikat, diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz jadi takdir, dicatat oleh Allah. Takdir yang pertama, ketika Allah mencatat Al-Qalam, ketika Allah menciptakan apa? Al-Qalam. Takdir itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian di antara yang dicatat di Lauhil Mahfuz adalah firman Allah. Al-Quran, khusus Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di zamannya Rasulullah SAW diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di tempat yang namanya Baitul Izzah. Diturunkan secara utuh, secara sempurna. Tsumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Selama 23 tahun diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu turun secara utuh pada malam apa? Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfuz di Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang pertama. Langit dunia adalah langit yang pertama. Di tempat yang namanya Baitul Izzah. Dan Al-Quran dijaga oleh para malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun, itu malaikat-malaikat yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Tsumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni lailatul qadri allati ikhtassaha Allah bi inzalil Qur'anil 'azim fiha." Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengagungkan malam Lailatul Qadar yang Allah khususkan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Faqala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Qala Mujahid, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Laisa fi tilka syuhuri Lailatul Qadri. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa qala Amr ibnu Qais, amalun fiha khairun min amali alfi syahr. Beramal pada malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar, lebih baik daripada beramal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini subhanallah, ini malam yang agung karena bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi malam yang paling agung. Jadi lipat gandanya ini berapa? Ini kelipatan yang tidak terhingga. Jadi amal satu malam saja lebih baik daripada 82 tahun. Dan ini ada setiap tahun. Tetapi kaum muslimin kurang menggaungkannya. Masih kalah dengan malam mudik. H-1 masih kalah dengan berita macet, kemacetan. Berita macet. Kita ini baru saja memasuki Ramadan, tiba-tiba ada sponsor biskuit yang isinya selamat hari kemenangan. Hari kemenangan itu apa bagi mereka? Hari ketemu handai tolak, hari unjung-unjung, itu hari kemenangan. Hari Idul Fitri itu hari yang mulia, hari yang baik, bagus. Tetapi tidak ada ujung kukunya malam Lailatul Qadar. Kalau dibandingkan malam takbiran sama malam Lailatul Qadar, ini tidak ada apa-apanya. Malam takbiran malam mulia, tapi tidak lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang lebih mulia daripada 1000 bulan hanya malam Lailatul Qadar. Saking mulianya malam Lailatul Qadar, sampai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah masih kalah dengan Lailatul Qadar. Sehingga para ulama mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kalau dilihat siangnya ini lebih mulia. Tapi kalau malamnya masih kalah dengan malam apa? Lailatul Qadar. Malam yang paling agung. Tetapi banyak kaum muslimin pada malam Lailatul Qadar ya tetap nonton sinetron,
ya tetap tidur biasa. Tidur jam 9, bangun subuh, belum bangun sahur lah. Kayak biasa sekali. Jadi sampai-sampai ada teman yang tinggal di Timur Tengah, di Bahrain, mengatakan, kalau Ramadannya saya senang di Bahrain, kalau lebarannya senang di Indonesia. Beda suasananya. Jadi malam Lailatul Qadar, kaum muslimin itu benar-benar mencari keutamaan. Sini biasa kita keluar dari rumah, yang remian ya tetap ngucudian. Kasihan, ya kita tetap mendoakan, bukan mencibir mereka. Kita tetap mendoakan, tapi kasihan kita. Ya Allah subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kaum muslimin itu banyak kebaikannya, tetapi sedikit yang mengingatkannya. Karena ulama-ulama mereka seperti itu. Tarawihnya jam 8 sudah selesai. Padahal 23 apa? Rakaat. Kalau kita tarawih biasanya sujud pertama belum selesai, mereka sudah khataman, sudah selesai. Ini ibadah, ini bukan cepet-cepetan. Ibadah itu khusyuk-khusyuan. Fastabiqul khairat. Sehingga apa akibatnya? Malam Lailatul Qadar ini dilupakan. Padahal beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadzal qaul bi annaha afdal min ibadati alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir wa huwa shawab la ma'adahu. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, beramal pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini adalah pendapat yang dipilih Al-Imam Ibnu Jarir wa huwa shawab, dan ini adalah pendapat yang benar, bukan selainnya. Jadi kalau para ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang lain, berarti perselisihannya antara kuat dan lebih kuat. Tapi kalau sudah mengatakan ini adalah pendapat yang hak, berarti pendapat yang lain apa? Salah. Jadi Imam Ibnu Katsir berkata, wa huwa shawab. Ini adalah pendapat yang benar, yang hak, bukan yang lain. Berarti yang lain adalah pendapat apa? Pendapat yang batil, pendapat yang salah. Wa huwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin fima siwahu minal manazil. Berjaga satu malam di jalan Allah, menjaga perbatasan atau menjaga kaum muslimin yang sedang tidur di tendanya di jalan Allah, lebih baik daripada ibadah 1000 malam di tempat yang lain. 1000 malam itu berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Jadi berjaga di jalan Allah lebih mulia daripada ibadah 3 tahun. Tetapi kalau ibadah di malam Lailatul Qadar bukan 3 tahun, 83 tahun. Kama jaa fi qasidil jum'ah bi hayatin hasanah wa niyatin salihah yuktabu lahu amalu sanatin. Sebagaimana orang yang datang di hari Jumat dengan pakaian yang bagus, dengan niat yang baik, ditulis amal 1 tahun, pahala puasanya dan sholat tahajudnya. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bakkara wabtakar.
siapa yang datang segera di hari Jumat. Kita ini heran, hari Jumat kita ini, karena hari Jumat ini hari kerja masalahnya. Tapi Sabtu harinya Yahudi apa? Libur. Hari Ahad harinya Nasrani libur. Jadi Jumat ini harinya umat Islam. Tapi masing-masing sibuk kerja. Baru ke masjid, yaitu jam setengah 12. Atau mentok-mentok jam 11 itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita membandingkan hari Jumat itu ada 6 jam. 6 jam dari terbitnya matahari sampai khotib datang itu dibagi menjadi 6. Siapa yang datang di jam pertama, pahalanya mendapatkan apa? Onta. Kemudian, yakni onta ini mungkin ada yang onta merah, ada yang onta jantan, ada yang betina, ada pokoknya katakan dari jam 6 sampai jam 7. Ini onta. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 ayam, sapi dulu. Saya seneng PT ya, Mbak. Dari jam 7 sampai jam 8 kambing. sapi. Tapi mana? Enggak, 6 dari 6 jam 7. Dari jam 6 sampai jam 7 apa tadi? Onta. 7 sampai jam 8 sapi. Dari 8 sampai 9 kambing. 8 sampai 9 ini kambing. Dari 9 sampai 10 ayam. PT ini. Dari jam 10 sampai 11 telur ayam. Iya, telur ayam. Dari jam 11 sampai khotib datang telur puyuh. Jadi kita ini pertahankan apa? Hidup apa? Telur. Hidup telur. Astagfirullahaladzim. Hidup telur. Di Indonesia makanya subhanallah. Hidup telur. Jadi pengalaman saja. Saya ini di Bahrain tahun 2003. Tidur di masjid. Jumat yang pertama. Ini tahu saya datangnya hari apa lupa saya. Yang penting Jumatan yang pertama. Jadi kamar saya di dalam masjid. Karena kan bujangan itu tidak apa-apa. Jadi teman-teman bujangan tidur di dalam masjid. Tapi ada kamarnya. Habis subuh kan hari Jumat kan libur. Kita istirahat. Jam 9 bangun saya kok rame gitu. Satu soft sudah penuh. Subhanallah. Jam 9 itu satu soft sudah penuh. Itu softnya para penuntut ilmu. Jamaah pengajian jam 9 sudah penuh. Kenapa? Subhanallah. Jam 9. Adapun guru kita datang jam 6. Ada seorang kawan namanya Daij bin Khalifah. Dia berkata, saya hari ini ingin mengalahkan Syekh Abdul Aziz. Dia datang jam 7. Jam 7, dapat apa jam 7 itu? Sampai jam 8? Sapi. Jadi sapi. Dia datang jam 7, syekhnya sudah ada. Dan di masjid-masjid yang lain, setengah 11 itu sudah, buahnya sudah. Itu umum sudah. Jadi maka jangan heran, Indonesia ini kemari Pak Lojinawi. Jagung dilempar jadi apa? Jagung. Kalau di sana padang pasir, jagung dilempar jadi apa? Iya. Jadi marning. Iya, subhanallah. Di sini kelihatan kayu ditancapkan tumbuh, tapi banyak kesusahan. Di sana sholat duhur seperti Jumatan, sholat duhur penuh. Sholat duhur seperti maghrib sudah. Jumatan penuh sudah. Jam 11 sudah tidak ada tempat. Kita jam 11 masih sholat pertama kita. Subhanallah. Jadi demikian. Karena ini hadis yang agung. Coba diamalkan. Siapa yang datang segera pada hari Jumat, jam pertama ya. Ya kita makanya kita di pondok pesantren melatih. Karena kita ini
lingkungan itu pengaruh juga. Maka kita terapkan minimal jam 10:30 lah. Itu pun masih dapat apa? Endok. Masih telur itu. Iya, batas yang terakhir santri kita katakan kalau mau datang lebih awal silakan. Tapi 10:30 kita ada peraturan baru. 10:30 itu terakhir untuk santri. Itu endok. Iya. Itu pun masih telur ayam itu. Tapi kalau datangnya jam 10 masih dapat apa? PT. Ayam PT, lumayan. Tapi nanti bertahap. Diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita masih, insya Allah kita masih membahas tentang surat Al-Qadar. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, insya Allah kita jawab sambil santai-santai. Barakallahu fikum. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.